Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, pada kali ini kalian bisa bertemu lagi dengan Bu Eni dalam posisi atau dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kita akan belajar bersama, yaitu tentang pelajaran akidah akhlak bab 3, yaitu yang berjudul beriman kepada malaikat-malaikat Allah, ya, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang pertama adalah arti beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua, ya, termasuk rukun iman yang kedua. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua kepada malaikat, kitab, rasul, gitu ya. Dan selanjutnya itu kemudian yang kita pelajari di sini nanti tentang malaikat, ya, malaikat-malaikat Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu dari nur, yang artinya cahaya. Maka banyak orang yang mengatakan bahwa Allah menciptakan malaikat itu dari nur atau cahaya. Nah, malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat dan patuh. Malaikat itu tidak pernah membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi malaikat itu tidak pernah membangkang kepada perintah Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah, kemudian malaikat selalu mengerjakan dengan sebaik-baiknya, ya. Malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, ya. Malaikat tidak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Malaikat termasuk makhluk yang gaib, ya. Malaikat termasuk makhluk yang gaib. Apa artinya gaib itu? Gaib artinya tidak bisa dipegang dan tidak bisa dilihat, ya. Tidak bisa dipegang dan tidak bisa dilihat. Oke anak-anakku, kita lanjutkan ya. Malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat, ya. Yang paling taat itu tertera di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, ya. Yang bacaannya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Maksudnya di sini adalah yang diperintahkan kepada malaikat, yang memerintahkan adalah Allah, semua dikerjakannya. Kemudian cara meyakini adanya malaikat-malaikat Allah. 1. Dengan cara adanya wahyu yang diterima kepada nabi dan rasul. Jadi kita harus yakin, ya, itu semuanya yang dibawa oleh malaikat itu tidak ditambah dan tidak dikurang. Semua disampaikan apa adanya melalui malaikat, ya, melalui malaikat dari Allah, melalui malaikat, kemudian dilanjutkan kepada rasul. Yang kedua adalah meyakini sifat jujur yang dimiliki para malaikat dalam menyampaikan wahyu, tidak ditambah dan tidak dikurang, hampir sama dengan di atas, ya. Kemudian yang ketiga adalah meyakini bahwa kita selalu diawasi oleh makhluk Allah yang disebut malaikat, di samping kanan dan di samping kiri, untuk mencatat sikap kita, ucapan kita, dan perbuatan kita, baik yang baik maupun yang buruk. Jadi kita sendiri ini diawasi oleh 2 malaikat. Yang kanan itu adalah malaikat
yang mencatat amal baik kita, dan yang ke kiri adalah mencatat amal buruk kita. Nah, anak-anak, saya kira sudah paham ya. Jadi cara meyakini adanya malaikat itu ada 3, yaitu adanya wahyu yang diterima oleh para nabi dan rasul. Kemudian yang kedua tadi meyakini sifat jujur yang dimiliki oleh para malaikat dalam menyampaikan wahyu. Yang selanjutnya adalah meyakini bahwa kita selalu diawasi oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi kita harus bangga dan kita senang ya, karena kalau tahu kita itu selalu diawasi oleh malaikat, maka kita lebih hati-hati dalam kita bertindak, dalam kita berkata, kemudian sikap kita, ucapan kita. Insya Allah dengan adanya malaikat itu kita lebih agak bisa mengontrol. Oke anak-anakku, nah kita pada kali ini pada bagian C ya, kita akan mengetahui nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Jumlah malaikat itu adalah sangat banyak, tapi yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat. Nah, di sini Bu Eni mau menerangkan sedikit tentang jumlah malaikat ya. Siapa saja dan apa tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu ya. Jadi malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Malaikat yang kedua adalah Mikail, yaitu bertugas membagikan rizki. Lah, rizki itu bukan hanya untuk manusia saja, tapi semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang terkecil pun seperti semut di dalam lubang yang dalam itu tetap diberi rizki, atau ikan-ikan yang ada di dasar lautan semuanya adalah diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat yang ketiga adalah malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala ya, sangkakala pada saat nanti di hari kiamat. Kemudian yang keempat adalah malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Nah, nih malaikat Israel bertugas mencabut nyawa setiap makhluk hidup di dunia. Karena kullu syai'in dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mati ya. Jadi manusia dan semuanya yang bernyawa itu pasti nanti akan mati, hanya tinggal menunggu waktunya. Yang nomor 5 adalah malaikat Raqib yang bertugas mencatat amal baik. Nah, tadi ya yang sudah diterangkan Bu Eni tadi, itu adalah malaikat Raqib yang terletak di sebelah kanan. Kemudian yang keenam adalah malaikat Atid yang bertugas mencatat amal buruk manusia. Kemudian nomor 7 malaikat Mungkar dan Nakir ya. 7 itu Mungkar, 8 itu Nakir, yaitu malaikat yang bertugas menanyai manusia pada saat di dalam kubur ya. Kemudian nomor 9 adalah malaikat Malik. Malaikat Malik itu bertugas menjaga neraka ya, dibalik gitu ya. Malaikat Malik itu yaitu menjaga neraka. Kemudian nomor 10 yaitu malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah malaikat yang menjaga surga. Itu tadi anak-anak nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Silahkan nanti dihafalkan ya. Kemudian sedikit lagi yaitu tentang hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Itu ada hikmahnya bagian D ya. Nah, hikmahnya adalah mengakui keagungan, kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu menambah rasa syukur kepada Allah atas segala
pemeliharaan dan penjagaannya, ya. Kita harus bersyukur ada yang menjaganya. Yang ketiga adalah hikmahnya menambah ketenangan dan semangat beribadah karena kita selalu didampingi oleh malaikat-malaikat Allah. Hikmah yang keempat adalah menghindarkan diri dari segala perbuatan kotor dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada Rasulnya, kepada makhluk-makhluknya yang lain yang ada di bumi ini. Itu ya anak-anakku. Ini tadi adalah pelajaran akidah lak ya. Mudah-mudahan kita tetap menjaga keimanan kita, keislaman kita, dan harus tetap selalu semangat belajar. Semoga kalian sukses. Nah, oke anak-anakku, selalu jaga kesehatan, tetap mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.